Tapi kalau orang ini kemudian mengatakan saya tidak punya kewajiban zakat, maka Abu Bakar memberikan tunjangannya utuh. Nah, ini juga kritik bagi institusi-institusi yang asal motong, belum wajib zakat kemudian dipotong atas nama zakat. Ini juga tidak diperkenankan, karena Abu Bakar itu memotong kalau dia punya kewajiban zakat, tapi kalau dia tidak punya kewajiban zakat, maka Abu Bakar tidak memotong, memberikan utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema tentang zakat profesi. Zakat profesi yang dalam kitab-kitab fikih kontemporer dikenal dengan istilah al-malul mustafad. Ini ada kemiripan di zaman Abu Bakar. Ada satu riwayat Imam Al-Muwatta yang mana agak mirip dengan bentuk profesi. Jadi ada orang yang tiap bulan mendapatkan gaji, tiap bulan mendapatkan tunjangan. Ini kalau kita rujuk ke salaf ada cantolannya. Seperti dalam kitab Al-Muwatta, dulu ada istilah atiyah. Dalam kitab riwayat Al-Muwatta, Imam Malik mengatakan wa kana Abu Bakar idza a'tan nas u'tiyatihim yas'alur rajul. Di zaman Abu Bakar sudah mulai ada tunjangan-tunjangan untuk warga. Jadi warga-warganya dikasih tunjangan. Ketika Abu Bakar memberikan tunjangan kepada warga, maka Abu Bakar bertanya, hal indaka min malin wajabat alaika fihi zakah? Apakah kalian punya harta yang wajib zakat sebelumnya? Kalau mereka menjawab fa idza qala na'am akhadha min ataihi zakata dzalikal mal. Kalau dia mengatakan saya punya kewajiban zakat atas harta yang sudah saya miliki sebelumnya, maka Abu Bakar langsung memotong tunjangan tersebut, atiyah tersebut, pemberian tersebut, sejumlah zakat yang menjadi kewajiban. Inilah kalau kita bisa merujuk kenapa kok kemudian ada potongan gaji, ada potongan, bisa kita merujuk dalam kitab Al-Muwatta seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa in qala la aslama ilaihi ata'ah. Tapi kalau orang ini kemudian mengatakan saya tidak punya kewajiban zakat, maka Abu Bakar memberikan tunjangannya utuh. Nah, ini juga kritik bagi institusi-institusi yang asal motong, belum wajib zakat kemudian dipotong atas nama zakat. Ini juga tidak diperkenankan, karena Abu Bakar itu memotong kalau dia punya kewajiban zakat, tapi kalau dia tidak punya kewajiban zakat, maka Abu Bakar tidak memotong, memberikan utuh. Kecuali memang semua karyawan yang kita potong itu menyetujui. Tapi kalau dia tidak setuju, itu berarti memotong haknya orang lain yang bukan menjadi kewajibannya. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid juga meriwayatkan yang hampir mirip. Abu Ubaid mengatakan, kana Abdullah bin Mas'ud yu'tiyana al-ata fi zubulin sighar. Dari Hubairah bin Yarim mengatakan, Abdullah bin Mas'ud itu memberikan kita tunjangan-tunjangan. Thumma ya'khudhu minhu zakah. Ketika kita punya kewajiban zakat, maka Abdullah bin Mas'ud memotong tunjangan itu sebesar zakat yang menjadi kewajibannya. Abu Ubaid menerangkan, wa innama wajhu hadithi Abdillah hadza indi ala madhabi hadithi Abi Bakar wa Utsman. Hadis Abdullah bin Mas'ud yang motong tunjangan itu, kata Abu Ubaid, adalah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Apa? Innama kana ya'khudhani zakah lima qad wajaba. Yang dipotong adalah kalau punya kewajiban zakat harta sebelumnya, bukan harta yang akan dibebankan zakatnya. Ini kata Abu Ubaid. Maka dari sinilah muncul zakat profesi. Ulama-ulama kontemporer kemudian membahas zakat profesi. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang rektor Azhar. Beliau kemudian mendasarkan pendapatnya terkait tentang zakat profesi dengan ayat surah Al-Baqarah 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah dari sebagian hasil usahamu. Sebagian hasil usahamu ini, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satunya adalah gaji yang kita terima, pendapatan yang kita terima dari profesi yang kita geluti.
Bahkan Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan tegas mengatakan, sangat tidak logis ketika Islam mewajibkan zakat pada petani yang hasilnya tidak seberapa. Tapi Islam kemudian membiarkan orang-orang yang punya gaji per bulan 200 juta. Punya gaji 100, 200, 300 juta. Kemudian tidak diwajibkan zakat. Ini kata Muhammad Al-Ghazali. Dan ini sesuai dengan keputusan Muktamar Internasional 1 zakat yang diadakan di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 Hijriah atau 30 April 1984 Masehi. Dan ini di Undang-Undang Indonesia nomor 23 tahun 2011 di pasal 4 ayat 2 huruf H ditegaskan bahwa salah satu objek zakat adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Lalu bagaimana cara kita menghitung zakat profesi? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan zakat pertanian, zakat penghasilan sebagaimana zakat pertanian. Sebagaimana petani yang menanam tanamannya, dia mendapatkan hasil, maka sama dengan petani adalah orang yang kerja. Dia berusaha, setiap akhir bulan dia mendapatkan penghasilan. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali mengkiaskan zakat penghasilan, zakat profesi dengan pertanian. Dalam kitabnya Al-Islam wal Awdha' al-Iqtisadiyah, beliau mengatakan begini, inna man dakhluhu la yaqillu an dakhlil fallah alladhi tajibu alaihi zakah yajibu ayyukhrija zakatan fattabib wal muhami wal muhandis was sani' wal tawaiful muhtarifin wal muwazzafin wa ashbahum tajibu alaihimuz zakah wala budda an tukhraja min dakhlihim al kabir. Sebagaimana petani-petani yang punya penghasilan wajib membayar zakat yang penghasilannya tidak begitu banyak, maka orang-orang yang punya profesi seperti dokter, kata beliau, insinyur, kemudian beberapa pekerja kantoran yang hartanya penghasilannya lebih banyak, maka diwajibkan untuk zakat. Maka kalau mengacu kepada zakat ini, berarti zakat penghasilan nisabnya sama dengan zakat pertanian, tapi zakatnya tetap 2,5%. Sebagai contoh, kalau kita mengacu kepada zakat pertanian, kalau kita mengacu kepada nisab beras putih menurut Kiai Haji Muhammad Maksum itu sekitar 815 kg. Kalau menurut Syekh Wahbah Zuhaili, zakat beras putih itu sekitar 653 kg. Kita ambil yang 653 kg. Kalau 1 gram beras itu sekitar harganya 10.000 saja. Berarti nisab zakat kalau ikut pendapat pertama adalah sekitar 6.530.000 rupiah. Dan ini diambilkan dari penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Karena spirit zakat, kata ulama adalah yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Zakat itu adalah bagian dari infak. Spirit infak adalah kata Al-Quran qulil af. Yang kita berikan adalah yang lebih dari kebutuhan pokok kita. Maka sebagai gambaran, ada orang yang punya gaji, umpama dia punya gaji 10 juta. Kebutuhan pokoknya mulai makanan pokok, biaya listrik, PDAM dan lain sebagainya. Umpama 1 bulan 2.500.000. Maka gajinya yang 10 juta dikurangi dengan kebutuhan pokok 2.500.000, sisa 7.500.000. Kalau mengacu kepada nisab beras menurut Syekh Wahbah Zuhaili 653 atau setara dengan 6.500.000, berarti masuk nisab. Maka ketika gaji 10 juta dikurangi kebutuhan pokok, sisa 7.500.000 dikali dengan 2,5%, zakatnya cuma 187.500. Ini pendapat yang kedua. Pertama. Pendapat yang kedua, zakat penghasilan, zakat profesi dikiaskan dengan emas. Ini pun ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami mengatakan wal muqarrar fil madzahibil arba'ah annahu la zakata fil malil mustafad hatta yablugha nisaban wa yutimma haulan.
pendapat yang menjadi ketetapan dalam mazhab 4 tidak wajib zakat dalam zakat penghasilan kecuali syaratnya 2. 1 mencapai nisab, nomor 2 sempurna 1 tahun. Jadi kalau ada orang punya uang, punya penghasilan 20 juta, maka ketika dia terima, dia tidak wajib zakat. Kecuali penghasilan ini dia tumpuk, dia tabung, dia jadikan simpanan dan mencapai nisab. Sebagaimana pembahasan kita di zakat uang. Ketika sudah mencapai nisab, maka wajib zakat tahun depannya. Maka kalau ikut pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, zakat penghasilan tidak ubahnya adalah zakat uang. Cuma kata Syekh Wahbah Zuhaili, boleh ditakjil. Ketika kita bisa memperkirakan tabungan saya sekian dan 1 tahun akan mencapai sekian nisab dan akan bertahan nisab ini sampai akhir tahun, maka boleh dicicil setiap dapat gaji dipotong 2,5%. Ini menurut Syekh Wahbah Zuhaili. Pendapat yang kedua yang mengatakan zakat penghasilan disamakan dengan zakat emas adalah pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau dalam kitabnya Fiqhuz Zakah mengatakan wa aula min dzalika ayyakuna nisabun nuqud huwal mu'tabar huna. Pendapat yang layak dijadikan acuan dalam zakat profesi ini mengacu kepada nisabnya emas 85 gram. Jadi kalau kita kalikan 1 gramnya adalah 1.500.000, sekitar 127,5 juta. Tapi Syekh Yusuf Al-Qardawi tidak mengharuskan harus ngendap 1 tahun. Beliau tidak mensyaratkan haul. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, yang perlu dihitung adalah nisab 1 tahun. Jadi kalau saya punya gaji 20 juta, kebutuhan pokok saya sekitar 2 juta, maka sisa 18 juta. Maka 18 juta ini kita kali 1 tahun. Umpama 18 juta 1 tahun itu sekitar hampir 200 juta. Padahal nisab dari zakat emas itu adalah 127 juta. Maka menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, ini sudah mencapai nisab. Dan zakatnya tidak harus numpuk uangnya, tapi dibayar langsung setiap bulan dipotongkan gaji. Cuma ini yang akan dijadikan acuan oleh lembaga-lembaga zakat termasuk oleh Baznas. Hanya saja bedanya begini, kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi spirit zakat beliau mengatakan adalah ayat yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Zakat itu adalah sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokok. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, gaji yang kita terima itu dikurangi kebutuhan pokok kita baru dikeluarkan zakatnya. Hanya saja kalau Baznas mengacu kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi dipotong setiap bulan. Cuma kalau Baznas bedanya diambilkan dari gaji kotor tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.